Ya, kita temanya kan ini ya, Bible reading and meditatio. Ya kita bicara ini saya konteks contemporary kita terlebih dahulu gitu. Maksudnya di mana kita hidup sekarang kalau kita melihat ini ya, kita kan sini judulnya kan Bible reading ya saya, reading. Tapi seperti saudara tahu dunia kita kayaknya somehow itu lebih image driven ya, highly driven by images. Image driven society ya, di mana kita ini kayaknya kurang ada waktu ya, kurang ada apa itu virtue untuk membaca gitu ya, membaca ya kita dulu waktu ini ya, waktu anak-anak ya, itu ini common lah sih, di banyak berurusan dengan gambar anak-anak kecil itu kalau buku nggak ada gambarnya mereka rasa seperti kayak kurang cocok untuk mereka lebih suka buku yang ada gambarnya. Tapi kita tahu setelah kita bertumbuh dewasa, ya makin kita dewasa, kita tahu buku nggak selalu harus ada gambarnya gitu. Buku isinya bisa cuma tulisan teks saja dan sebagainya. Kita ya mulai menjadi dewasa dalam hal ini gitu. Lucu sekali ya kita kalau hidup nggak bisa baca buku yang nggak ada gambarnya gitu. Orang kan tanya, ini sebenarnya dia ini bertumbuh atau nggak sih kehidupannya. Cuma persoalannya adalah masalahnya di dalam kehidupan kita sekarang kayaknya seperti kayak apa ya, perhaps unconsciously, unintentionally, atau membalikkan kehidupan itu seperti kayak zaman anak-anak lagi. Gitu. Seperti kayak nggak di-encourage orang untuk membaca ya. Atau kalaupun membaca, kita membacanya ya membaca scanning gitu ya, membaca apa ini, membaca secepatnya gitu, membaca nggak betul-betul merenungkan ya ini. Makanya kita bicara hari ini kan reading and meditation ya sebetulnya, reading and meditation. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita adalah scanning reading ya. Kadang-kadang ini ya kita cuma menjadi forwarder saja, forwarder. Ya berita-berita yang kita nggak jelas ini hoax atau nggak hoax, pokoknya sudah kasih dulu aja gitu. Sebar dulu aja dan sebagainya. Ternyata salah, nggak ada dasarnya, ternyata yang tulis bukan dia dan sebagainya dan seterusnya gitu. Ini semua seperti kayak menjadi biasa ya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena kita model readingnya ya kayak gini, scanning reading kayak gini. Kita nggak ada waktu untuk betul-betul merenungkan apa yang kita baca, tapi kita jadi under pressure. Orang mesti baca secepat-cepatnya gitu ya. Orang mesti baca sebanyak-banyaknya. Karena informasi ini juga nggak habis-habis gitu, yang baru harus selalu diikuti terus. Akhirnya ini ya, kehidupan kita kelihatan seperti kayak luas somehow ya, tapi superficial gitu, nggak dalam ya, tipis gitu. Memang dua hal ini nggak gampang ya, antara integral luas dan dalam ya. Kita pasti nggak mungkin luas dan di dalam keluasan semuanya dalam, itu nggak ada lah orang seperti itu. Tapi paling nggak kita bisa expect ada keluasan dan ada hal-hal tertentu yang kita mestinya itu bisa dalam gitu. Yang dalam nggak bisa terlalu luas, yang luas nggak bisa terlalu dalam. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan contemporary konteks kita sekarang dengan metode scanning reading kayak gini ya, kita khawatir ya cuma ada semacam seemingly keluasan, tapi nggak ada yang dalam. Itu semua orang kayaknya tahu little bit of everything gitu ya. Tahu sedikit-sedikit tentang semua hal, tapi nggak ada yang betul-betul kita menguasai. Akhirnya ya inilah menjadi generasi pemuda yang nggak ada kedalaman ya, dan nggak ada kedalaman itu sebetulnya di dalam kehidupan nggak menarik ya untuk dihidupi gitu. Of course, kalau kita cuma ada dalam terus nggak ada keluasan ya masalah juga gitu ya. Masalah lah saudara apa ini ya, cuma punya 3 orang teman ya. Sudah selama 35 tahun cuma bisa berbicara dengan 3 orang saja gitu misalnya. Ini benar-benar orang-orang pilihan gitu ya. Ternyata yang pilih bukan cuma Tuhan, kita juga gitu. Yang lain saya nggak mau bicara. Ya aneh lah kayak begini gitu. Kita mesti bisa bergaul luas ya. Tapi saudara tahu pergaulan yang luas tapi nggak pernah ada sahabat ya. Persoalan ya dalam kehidupan seperti ini ya. Jadi saudara waktu mau cerita ya, saudara nggak tahu saya cerita kepada siapa ya. Karena semuanya nggak deket gitu. Temen sih somehow kayaknya banyak, tapi nggak ada yang deket dengan siapa-siapa gitu. Sama ini persoalan reading juga seperti ini ya, scanning reading, sepertinya ada keluasan. Tapi nggak ada certain kedalaman. Ya ini problem
society yang seperti ini problem sebetulnya. Ya bersama dengan itu, saya dengan scanning reading ya, baca, kalaupun baca ya, jadi karena kita, nah ini apa itu model reading scanning, bacanya ya jadi comot-comot ya, bisa kutipan tanpa ngerti konteks, karena kita juga nggak ada waktu, nggak ada patience, nggak mau invest waktu untuk reading secara integral ya. Ya baca firman Tuhan juga gitu, bola-balik ayat itu lagi. Nothing wrong dengan ayat itu tentu saja gitu ya. Tapi sebetulnya Tuhan kan mau membawa kita kepada kelimpahan firman Tuhan. Tapi kita bacaannya ya itu lagi. Ayat-ayat penghiburan, ayat-ayat yang menguatkan kita, yang memberikan pengharapan. Gitu. Tapi kita ayat-ayat teguran, ayat-ayat hardikan, ya kita rasa, waduh hidup sudah susah enough. Kenapa masih ada teguran-teguran lagi gitu ya. Akhirnya kita baca ayat pun juga ya ini, comot-comot, selektif menurut apa yang saya anggap saya perlu pada hari itu gitu. Kutipan tanpa mengerti konteks ya. Saya kadang-kadang ini saya ada ya ini waktu khotbah ya, mungkin ada apa jemaat yang dia rasa ada kalimat yang bagus ya, terus dia pasang satu kalimat gitu ya. Itu ya dia kutipnya sih nggak harus salah, tapi orang yang baca itu ya nggak mengerti konteks secara keseluruhan, bisa betul-betul tafsir salah. So ya, itu saya menyadari beberapa kali. Kadang-kadang kita punya perkataan ya dicomot satu kalimat gitu. Dia nggak salah menulis ya formulasinya ya. Tapi karena nggak ada konteks secara keseluruhannya, akhirnya ya bisa kalimat itu bisa ditafsir secara salah, bisa diresepsi secara keliru gitu. Padahal maksudnya di dalam konteks bukan seperti itu. Nah kadang-kadang kita nggak sadar ya waktu kita memperlakukan itu terhadap khotbahnya orang lain, tulisannya orang lain, ya, atau Alkitab bahkan ya, kita mengutip seperti itu, tapi sebetulnya konteksnya apa gitu ya. Saya barusan lihat ada orang bikin meme ya, bagaimana orang membaca Alkitab pada saat ini gitu. Dari Injil misalnya ya, terus di situ ada kalimat pertama, do not judge, jangan menghakimi, ya. Terus yang lain itu dicoret-coret pakai spidol hitam gitu. Ya itulah cara orang membaca Alkitab zaman sekarang. Do not judge, ya. Jangan menghakimi. Sudah yang lain sudah nggak mau tahu lah, sudah di spidol hitam itu. Seluruh perikop itu sudah urusannya apa, nggak penting lah. Pokoknya do not judge. Nah ini saya gambaran seperti ini ya. Ini masalah ya, sudah kita mempelajari Alkitab seperti ini sangat bermasalah ya. Karena kita nggak mau peduli gitu dengan konteks secara keseluruhan ya, dengan pandangan integral dan sebagainya. Ya, kita nggak dipanggil ke sana. Ya ini atau reading something else than the Bible. Maksudnya, saudara baca sih baca gitu ya, tapi kita lebih banyak baca yang bukan Alkitab. Kita lebih tertarik baca situasi politik di mana gitu misalnya ya. Saya lebih tertarik baca tentang perkembangan vaksin misalnya. Ini perlu saya baca, saya masih mengikuti ya. Karena ini sangat mengganggu kehidupannya seperti ini ya. Saya baca tentang bagaimana kehidupan membangun keluarga bahagia gitu misalnya ya. Kita bisa baca macam-macam sih ya, tapi ya baca Alkitab ya tema kita pada hari ini. Kalau kita bisa ada waktu untuk membaca hal-hal lain berjam-jam ya, ini di media sosial, kita bisa punya waktu untuk itu, dan waktu kita untuk membaca Alkitab, pertanyaannya. Belum lagi ditambah ini saya mitos produktivitas, efisiensi ya. Saya baru share bagian ini juga di dalam retreat ini ya. Retreat guru-guru sekolah gitu. Boleh di-share juga lah ini pengulangan untuk saudara yang ikut gitu. Ada satu penulis Kristen ya, sangat dipakai diberkati Tuhan, namanya John Ortberg ya. John Ortberg ini dia waktu masih muda dia pernah tanya sama Dallas Willard, dia tanya apa ya yang saya perlu belajar dalam kehidupan ini. Lalu kemudian Dallas Willard menjawab, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Kamu mesti ruthlessly itu dengan kejam gitu ya, atau apa ya terjemahannya, ruthless. Kamu mesti betul-betul ini ya gimana kamu meniadakan, eliminate ya. Ya itu loh, kamu cepet selalu mau cepet itu sebetulnya untuk apa sih gitu?
Lalu waktu siapa ini si John Ortberg ya mendengar kalimat ini ya, terus dia kemudian oke, I get it, oke, apa lagi? Terus Dallas Willard diem rada lama. Nothing. Cuma satu ini. You must ruthlessly eliminate Hari from your life. Lalu terus kemudian diem. Kita nggak biasa ya dengan diem kayak begini, ini nggak biasa gitu. Kita kebiasaan juga, termasuk saya sendiri ya. Kebiasaan dengan ngomong cepet gitu ya. Segala sesuatu cepet. Setelah ini disusul apa. Nggak ada waktu untuk keheningan ya. Nggak ada waktu untuk pause. Ya pause dianggap sebagai hang gitu misalnya ya. Tadi waktu di sini kan ada sempat hang ya. Kita kan hang. Ya saya juga terganggu juga ya. Ya oke lah saya. Kalau hang memang 1 jam sih masalah gitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, kita memang nggak biasa saya dengan kehidupan yang nggak ada isinya itu ya. Menurut kita kosong kayak begitu tuh nggak bisa gitu ya. Harus ada something gitu. Ya masalahnya somethingnya itu apa gitu pertanyaannya. Maka ini tadi ya, ini yang ironis adalah waktu John Ortberg tanya Dallas Willard jawabnya itu tenang. Terus dia seperti kayak, oke, saya ngerti. Cik, apa lagi? Ya, barusan dibilang, you must ruthlessly eliminate Hari from your life. Ya, tapi apa lagi? Ayo, apa lagi? Wah, panik sekali ya, saya. Orang itu panik sekali gitu. Dan inilah saya cerminan saudara dan saya gitu. Sudah dikatain kalimat ini masih nggak ngerti juga gitu. Lalu kita bengong. Sudah ditanya apa lagi? Kita tanya cepet-cepet. Kok dia malah bengong? Seperti kayak nggak jawab-jawab, 2 menit lagi dia diam gitu. Gimana sih ya? Ternyata orang di dalam real life bisa hang juga kayak begini ya. Kita nggak biasa sih dengan kehidupan kayak begitu ya. Menurut kita, meditasi itu pemborosan waktu gitu. Karena itu nggak produktif dan kita ini dikejar-kejar oleh yang namanya efisiensi itu ya. Bagaimana makin lama makin efisien ya. Ya ini gadget kita ini kan juga ceritanya ada untuk membuat manusia lebih efisien dan indeed di dalam banyak hal memang kita lebih efisien sih dengan ini ya, dengan ini gitu. Tapi juga saudara sadar kan berapa harga yang harus dibayar juga dengan kita jadi restless karena ada ini juga gitu. Hidup jadi bisa nggak tenang gitu. Satu penulis yang lain, dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Ini Frank Powell, ya, dia yang tulis cerita ini ya tentang Dallas Willard yang berkata kepada Ortberg, dia bilang, our greatest threat is the sin of hurriedness. Ancaman kita yang terbesar itu adalah dosa. Hurriedness, tergesa-gesa. Gitu. The toxic preoccupation with accomplishing more with greater efficiency. Siapa yang nggak mau? Ya kenapa saya mesti kerja repot kalau bisa kerja gampang, efisien gitu. Hidup kan harus like a boss gitu ya. Itu di acara YouTube ada namanya bukan channel ya tapi judul like a boss gitulah misalnya. Itu kalau saudara nonton itu ya itu kehidupan orang yang rada akrobatik gitulah, saya akrobatik. Like a boss gitu misalnya ya. Ya intinya adalah yang dijunjung di sana ya ini efisiensi gitu, efisien. Orang semakin bisa efisien ya, hidup akrobatik gitu, itu aplaus ya, tepuk tangan gitu. Orang yang merenung-renung ya di sebelah sungai, dia diam memandangi bulan, bintang, waduh dorong aja lah sekalian matilah orang kayak gini, nggak produktif gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Cuma merenung-renung kayak orang ngelamun-ngelamun gitu ya. Nah ini membuat kita makin nggak ada encouragement saya untuk meditasi. Saya lanjutkan kutipan ini ya. And in doing so, we will spend our days distracted by hamster wheel living. Hamster wheel living. Atau hamster ya. Sibuk sih. Putar terus gitu. Tapi apa sih? Ya sibuk sih. Nggak ada hasilnya itu sebenarnya. Cuma kelihatan sibuk saja ya, hamster wheel living. Nah ini benar-benar real ya saya ini pencobaan ini ya, hamster wheel living. Tapi hidup Kristen kan bukan itu sebetulnya. Juga termasuk ini ya, karena itu tadi ya, again
mitos efisiensi, segala sesuatu mesti in a hurry, scanning method, dan akhirnya kita juga nggak ada tempat untuk admire and untuk be amazed gitu ya, untuk mengagumi, nggak ada waktu gitu. Karena kagum itu perlu waktu. Saudara nggak bisa waktu misalnya saudara berpergian terus menyaksikan satu pemandangan yang indah ya. Speechless itu perlu waktu, perlu waktu. Melongo itu perlu waktu ya. Saudara nggak bisa lihat terus selesai. Oke, sudah. Saya sudah ini. Oke, selain Big Ben ada apa lagi? Di London ada apa lagi? Kita ada berapa? Kita masih ke 18 tempat ya hari ini. Dan ini mesti selesai dalam 4 jam. Oke. Sekarang kita kemana lagi? Kemana? Apa sekarang? Ayo coba kemana? Tower of London atau kemana? Atau London Bridge atau apa ya sekarang? Ya, nggak ada waktu saya untuk admire ya. Nggak ada waktu untuk being amazed itu nggak ada, simply nggak ada. Dan pembacaan kita jangan-jangan juga seperti ini, nggak ada meditasi ini. Orang yang nggak ada meditasi akan kehilangan aspek ini, aspek kekaguman ya. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan manusia. Manusia itu diciptakan untuk admire. Kita nggak bisa nggak admiring thing itu nggak bisa. Admiring Tuhan ya, pasti yang paling klimaks. Tapi admiring ciptaan Tuhan juga di dalamnya. Tapi itu jadi nggak ada tempat semua. Kenapa Karena kita ya ini tadi mitos produktivitas, efisiensi dan sebagainya. Maka ini reading and learning itu kita perlu cultivate, kita perlu perlu mengusahakan gitu. Kita perlu menjadikan ini habit ya, culture, budaya. Saya bicara budaya di sini dalam pengertian yang tinggi ya, bukan culture dalam pengertian yang low gitu. Tapi sesuatu yang betul-betul kita hidupi, way of life lah maksudnya dalam hal ini. Itu perlu di-cultivate. Perlu ada exercises ini kita nggak bisa terus langsung berubah dalam sekejap gitu misalnya. Tapi ini sesuatu yang perlu latihan. Reading and contemplating, meditating, learning ya dalam hal ini ya, budaya belajar gitu. Ya orang yang nggak belajar atau yang berhenti belajar mulai jadi klise ya kehidupannya. Kita di dalam saat-saat itu juga waktu kita membaca, merenungkan Alkitab, kita menikmati persekutuan dengan Allah, dan ini bukan sesuatu yang abstrak, bukan gitu. Sayang sekali ya kalau orang mengerti ini sebagai sesuatu yang abstrak atau hanya bisa dipakai oleh kaum mistik atau dicapai oleh kaum mistik belaka. Orang biasa-biasa seperti saudara dan saya kayaknya nggak ngerti lah ini apa artinya gitu ya. Tapi fellowship with God itu so real karena di dalam pembacaan firman Tuhan ya, kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang sedang berbicara kepada kita ya di dalam konteks kita ya. Roh-Nya yang kudus itu menolong kita untuk bisa menerjemahkan Alkitab di dalam kebutuhan kita pada saat itu. Pergumulan kita pada saat itu ya. Apa yang kita perlukan pada saat itu. Tapi manusia sayangnya lebih suka lebih suka distraction melalui kesibukan ya. By the way, kesibukan itu indeed salah satu powerful distraction untuk orang yang kesepian, untuk orang yang sendiri, untuk orang yang nggak tahan dengan loneliness. Ya bagaimana? Ya sudah bikin just busy aja lah, pokoknya kamu sibuk aja lah, nanti kamu akan terdistracted. Ya, memang sudah bisa menghasilkan distraction, bisa mengalihkan kita, bisa seperti kayak mengisi kita dari kehidupan yang sepi, yang tersendiri dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ya terhindarkan daripada kesepian, cuma kita nggak mendapati true rest ya. Kita nggak mendapati peristirahatan yang sejati di sana. Kita tetap restless kehidupannya. Untuk apa juga ya, memang menghindarkan kesepian gitu. Menghindarkan keadaan yang saudara rasa tersiksa kok sendiri gitu ya. Tapi dengan kesibukan-kesibukan itu, saudara juga akhirnya nggak mendapatkan peristirahatan yang sejati dan juga nggak ada ini ya, pemahaman yang sifatnya itu integral gitu. Maka ini ya, connecting the dots ini saudara mungkin ingat ini speech-nya siapa ini? Steve Jobs. Connecting the dots ya, dia kasih speech salah satu di acara wisuda di university mana gitu ya, dia bicara connecting the dots.
Tapi sebenarnya ide connecting the dots bukan dari Steve Jobs ya. Ini dari Alkitab ya, integrative reading. Maksudnya gini loh saya, kita ini bisa sibuk hidup dalam berbagai macam aspek yang nggak ada habisnya. Tapi terus kemudian satu aspek dengan yang lain itu highly fragmented gitu. Terkeping-keping ya. Nggak meaningful ya saya. Fragmentasi itu nggak meaningful. Yang meaningful tuh kalau saudara bisa ini ya, ada integrasi gitu. Ya memang saya waktu kita bicara tentang integrasi, kita tentu saja nggak bisa melihat dari God's point of view ya. Maksudnya ya Tuhan saya melihat segala sesuatunya itu absolute meaningful pasti gitu. Karena Tuhan mengetahui semua hubungan. Kita kan terbatas ya mengetahui semua hubungan di dalam kepingan-kepingan kehidupan kita. Pasti kita terbatas memahaminya ya. Masih ada bagian yang kita seperti lihat ini kok nggak nyambung ya antara pengalaman yang ini dengan ini kok nggak nyambung ya dalam kehidupan. Ya mungkin saja masih. Tapi setidaknya saya ini nggak highly fragmented gitu loh saya. Nggak fragmentasinya itu nggak keterlaluan gitu. Ya karena kita memang masih berada dalam fallen world, pasti masih ada certain fragmentation ya di dalam kehidupan kita. Tapi setidaknya itu kita bergerak ke arah integrasi gitu. Dan ini kita perlu apa ya saya kita bisa mendapatkannya dengan kita melatih diri kita juga dengan ini integrative reading, termasuk integrative reading of the Bible, integrative Bible reading. Makanya saya kita di dalam ini ya tradisi reformasi, tradisi reform kita expository gitu. Ya ada saat-saatnya saya kita khotbah ngikutin kalender gereja baik juga gitu, misalnya Natal ya, Jumat Agung, Paskah ya, Pentakosta atau Advent ya tahun baru misalnya mungkin ya. Tapi kita kebanyakan ya ini secara keseluruhan kita kan lebih kepada expository. Kenapa sih? Karena kita mau aim for ini integrative learning, integrative Bible reading. Jadi bukan cuma ayat-ayat favorit itu lagi, tapi kita mau mendapatkan konsep keseluruhan itu apa sih ya? Keseluruhannya ini apa? Sehingga saya bisa mengaitkan ya satu dengan yang lain, connecting the dots itu tadi gitu. Otherwise tanpa ini sudah ya reading yang comot-comot itu tadi gitu, yang kutip sana sini tapi terus kemudian nggak jelas konteksnya apa sebetulnya. Dan kehidupan yang fragmented itu nggak menyenangkan ya, saya itu nggak sesuai dengan Injil yang kita percaya, karena Injil itu menghadirkan wholeness. Injil itu menghadirkan integritas gitu, keutuhan, bukan keterkepingan. Justru hidup di dalam dosa itu yang terkeping-keping, itu yang terpecah-pecah. Nah, bagaimana saya menghidupi ini ya? Membaca menurut spirit Injil. Ya salah satunya adalah integrative reading. Yang berikutnya saya di dalam kita Bible reading and meditation ya, di sini kita refocusing ya, kita fokusnya itu di apa ya, ini kayak seperti kayak ibaratnya kayak alat musik itu yang sudah fals gitu ya. Ini di stem gitu ya, di tuning ya. Retuning, refocusing. Hidup kita ini harusnya gospel driven ya. Ini adalah satu kehidupan yang bergantung pada belas kasihan dan anugerah Tuhan. Bukan satu kehidupan yang dibanggakan atau yang kita bangga dengan usaha kita sendiri, jasa kita sendiri, ya, merit kita, achievement, ya, yang dipamerkan, yang ditunjukkan, terus hidup di dalam persaingan, gitu ya. Glory yang ada di dalam dunia false glory, ya. Nggak menarik, soalnya itu hidup yang melelahkan, ya. Bikin orang jadi insecure, bikin orang jadi akhirnya nggak bisa bersyukur, bikin orang nggak bisa mengagumi Tuhan, ya. Itu semuanya jadi hilang, gitu kan, apa ya. Hidupnya bukan gospel driven, tapi dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Perhaps image driven misalnya. Image driven life. Bagaimana orang melihat saya itu penting misalnya. Ya itu bukan gospel driven, so, berarti image driven kan ya. Dan masih ada banyak yang lain so, yang bukan gospel driven itu variasinya banyak sekali gitu. Tapi waktu kita membaca Alkitab, kita merenungkannya ya kita diseretin lagi gitu ya. So, kita ini kita yang sudah loose gitu dalam hal ini ya, tersesat, distracted dan sebagainya, kita bisa ada refocusing, melihat sebetulnya apa sih yang penting dalam kehidupan kita ini, apa yang Tuhan mau saya kerjakan gitu, bagaimana saya di dalam kehidupan ini betul-betul menikmati istirahat yang sejati di dalam Tuhan, despite tuntutan dunia yang nggak ada habisnya ini. Bagaimana itu ya? Saya bagaimana menikmati true rest di dalam Kristus itu artinya apa?
Ini saya satu kutipan dari Henry Nouwen ya, yang ya kutipan yang indah. Hopefully ini kita again bukan cuma kutipan, karena kita hari ini ya nggak mau ya dengan kutip-kutip toh terus kemudian kita nggak ngerti, nggak tertarik secara spirit keseluruhan ya. Ini saya dia bilang seperti ini ya, solitude is the furnace of transformation. Ini menarik ya, saya dia pakai furnace itu apa ini ya? Dia pakai metafornya itu dia pakai metafor ini ya pengudusan ya. Furnace itu kalau kita melihat ini kan ini apa ya? Ya mungkin metafornya menunjuk kepada itu ya, emas yang dimurnikan gitu ya, perak yang dimurnikan ya, furnace. Jadi ini bicara tentang pemurnian. Maksudnya ada api di situ ya, ada heat, ada panas ya. Ini bukan sesuatu yang cooling, yang nyaman apa ya. Tapi ada katakanlah proses yang menyakitkan ya. Ini metafor yang menarik waktu pakai istilah furnace. Masa waktu saudara solitude bersendiri itu ya, sendiri meditasi, itu ada aspek menyakitkan ya saudara. Orang yang again biasanya suka selalu ada hahi ribut sana sini gitu ya, selalu ada teman di samping, selalu ada ngobrol, selalu pokoknya ngomong terus gitu ya. Dan waktu dia sendiri ya, by the way saya sekarang lagi isolasi karantina, ini hari keberapa ya? Saya mesti karantina 14 hari, 14 hari. Ya ini ya pengalaman yang baru untuk saya. Ini furnace ya. Tapi kita ya belajar untuk menerima keadaan seperti ini ya. Solitude can be meaningful kalau kita melihatnya sebagai furnace of transformation. Without solitude, we remain victims of our society and continue to be entangled in the illusions of the false self. Nah ini sudah false self. Konsep diri yang salah, self-esteem yang salah, ya, self-acceptance yang salah, ya banyak yang salah pokoknya, konsep diri itu salah gitu. View of self itu menjadi salah. Karena kita diombang-ambingkan oleh society kita dengan berbagai macam narasi, ya akhirnya menarik kita untuk mempunyai konsep diri yang keliru gitu, yang bukan seperti yang dibicarakan di dalam Injil. Orang yang takut kalau dibicarakan orang lain gitu misalnya ya. Orang yang suka sekali kalau orang membicarakan dia secara positif dan highly ya. Tapi yang nggak bisa tahan dengan penilaian orang lain dan sebagainya. Itu semuanya false self. Belum lagi orang yang menilai kita dengan berdasarkan kategori kualifikasi apa gitu misalnya ya. Lalu kita juga sangat terganggu dengan itu gitu. Ya, inilah society kita yang mengombang-ambingkan, kita membawa kita kepada illusions of the false self, kata Nouwen. Jesus himself entered into this furnace. Jangan lupa ya, juru selamat kita, Yesus pun ya itu dia masuk loh di dalam perapian ini gitu. Waktu dia dicobai di padang gurun. There he was tempted with 3 compulsions of the world. Ya ini Nouwen mulai menganalisa ya. Yang pertama, to be relevant. Ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, batu menjadi roti. Yesus dicobai apa? Ya, ini tafsiran Nouwen ya. Ini dia dicobai untuk menjadi relevan. Nah, sudah relevan, signifikan, ya. Wah, ini cocok sekali dengan budaya kita yang narsisistik ini. Bagaimana menjadi relevan? Ya. Pemuda yang relevan, gitu misalnya. Gereja yang relevan, gitu misalnya. Yesus sudah masuk pencobaan ini, dan dia nggak tertarik itu. Dia nggak tertarik untuk membuat dirinya itu relevan itu, karena itu bukan panggilan Kristen kok, bukan. Itu bukan panggilan yang diterima dari Bapaknya. Saudara, itu relevansi ini bisa menjadi berhala ya di dalam kehidupan kita waktu kita mencoba untuk bagaimana menjadi relevan bagi yang lain. Tapi again, itu bukan panggilan kita. Identitas kita bukan di sana. Itu false self sebetulnya. Konsep diri yang keliru ya. To be spektakuler ya. Kita sulit untuk menerima hal yang biasa-biasa saja. Karena biasa-biasa itu sudah biasa gitu ya. Maka bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Luar biasa itu. Lama-lama jawaban luar biasa jadi biasa lagi. Jadi mesti gimana?
Bagaimana hari ini? Luarnya luar biasa. Di luarnya extraordinary. Jadi apa ini maksudnya saya? Ini extra, ultra extraordinary gitu. Super ultra extraordinary. Ya akhirnya makin lama apa sih ini artinya gitu. Karena kita ini menghina hal-hal yang biasa, kita ini nggak bisa comes to term dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup di dalam hal-hal yang biasa. Buat kita itu nggak mengagumkan. Ini ibaratnya ini saya hidup pressure apa untuk menjadi apa ya akrobatik gitu, akrobatik. Saudara tahu di akrobat ya, dunia akrobat. Orang lempar ini ya, pak tongkat itu ya 3 ya. Sudah biasa, 3. 5 dong. Masa cuma 3 saya juga bisa lempar-lempar 3 gitu. Orang sudah 5. Lama-lama cuma 5, biasa dong. Lu lempar lagi, sekarang mesti pisau. 5 pisau ayo. 5 pisau, enggak 5 pisau gitu ya. Makin tinggi. Pressure-nya makin tinggi saya. Setelah 5 pisau apa? 5 pisau tapi ini sebelah satunya masih ada gagang pegangannya. Coba ini pisaunya yang dua-dua tajam dong. Hah? Pisau dua-dua tajam. Iya, itu baru akrobat. Kalau lu pegangan satu sini masih ada kayunya, itu mah nggak fun. Meskipun 5 ya biasa. Itu lempar dong ya. Ujungnya itu pisau ini tajam dan tajam. Wah, tajam, berdarah-berdarah gitu. Masih nggak puas juga. Lu cuma lempar pisau, sekarang lempar gajah. Lempar gajah 5 biji gitu. Makin lama nggak realistis ya, Shay. Tuntutannya makin lama makin nggak bisa dijalani gitu. Nah ini mencekik ya, Shay. Mencekik kehidupan manusia ini. Tuh panggilan tuh be spektakuler. Ini kegagalan apa sih? Kegagalan untuk appreciate anugerah Tuhan di dalam hal yang ordinary. Sementara di Alkitab itu kita belajar untuk nggak menghina ya, nggak despise the day of small things ya, jangan menghina gitu. Hal yang biasa gitu. Ini kalau saudara itu apa namanya? Worldview-nya heroisme gitu ya, Hollywood heroisme. Ya sudahlah, saya susah gitu. Saudara harus selalu spektakuler. Saudara pernah lihat nggak ini apa cerita apalah ya heroik gitu ya. Tapi yang ceritanya itu adalah orang yang apa ya biasalah saya dia nyebrang jalan ya pergi ke kantor ya kerja baik-baik terus kemudian setelah selesai kantor pulang ya. Nah ini mana cerita hero-nya mana gitu ya? Nggak ada yang lompat-lompat itu. Nggak ada yang menyelamatkan orang, dibunuh penjahat apa nggak ada, semuanya biasa kayak gini ya. Kayak nggak ada yang spektakuler gitu ya. Dan kita tanpa sadar kita mencoba untuk ya menghidupi ini ya spektakulerisme ini di dalam kehidupan kita. Akhirnya ya kita gagal untuk menikmati pemeliharaan Tuhan yang senantiasa cukup itu. Kita merasa hidup kurang berarti ya. Di dalam pernikahan orang bilang kita dari dulu nikah selalu ya gini biasa-biasa saja gitu. Lalu maksudnya apa gitu? Pernikahan yang luar biasa gitu. Dari dulu kita biasa-biasa kayak gini, gereja kita dari dulu ya biasa-biasa. Saudara mau apa? Gereja yang luar biasa gitu atau gereja apa sebetulnya? Hati-hati ya, Yesus juga dicobai untuk menjadi spektakulernya. Throw yourself down. Kamu itu aja, jatuhkanlah dirimu, nanti akan ditopang, ditatang oleh malaikat-malaikat. Spektakuler kan saya? And to be powerful, kata Ninawan nih. I will give you all these kingdoms of the world lah. To be powerful, ini power itu saya. Kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa betul-betul akhirnya buta gitu. Akhirnya kita makin lama makin kepingin di atas ya, dan ini ya membutakan saya. Kita nggak tertarik lagi untuk ya bergaul, mengasihi orang-orang yang sederhana. Yang di bawah tanda kutip ya. Yang di bawah itu mungkin yang di atas sebetulnya di dalam kerajaan Allah. Tapi kita melihat mereka seperti di bawah. Padahal kita mungkin sebetulnya di bawah. Tapi menurut dunia kita seperti kayak di atas. To be powerful, to be powerful. Ini pencobaan ya. Kita nggak dipanggil untuk to be powerful, to be influential gitu ya. Social influencer ya. Ini ya, saudara jadi apa ini ya? Influencer itu seorang yang powerful di dalam mempengaruhi gitu. Kita jadi seperti kayak seneng loh kalau kita ngomong apa berapa ribu orang langsung menanggapi gitu misalnya ya. Hati-hati ya, ini perhatikanlah pelayanan Yesus. Yesus nggak anti dengan pelayanan banyak orang itu saja gitu. Ada waktu ya untuk itu gitu. Tapi saudara juga melihat kesetiaannya bagaimana dia melakukan pemuritan dengan beberapa orang saja.
ya. Dan dia waktu melayani banyak orang, dia juga sangat realistis, ya. 5.000 orang, ya mungkin dengan anak-anak dan wanita, mungkin 12.000. Ya, tapi saudara tahu di dalam cerita itu ya, hasilnya apa gitu. Yesus itu theologically realistic ya di dalam kehidupannya gitu. And yet kita ini yang seringkali nggak realistik dengan ya ini desperately kayak craving for power gitu, influence, power dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang mempertobatkan manusia itu kan Tuhan. Kita ini cuma sekedar alat dan Tuhan itu bisa pakai siapa saja kan ya. Saudara dan saya cuma one among others. Itu cuma salah satu daripada banyak alat Tuhan itu. Jadi nggak usah GR-GR banget di dalam hal ini. Yesus sendiri pernah dicobai dalam hal ini ya, untuk menjadi powerful, tapi dia nggak tertarik. Bagaimana saudara dan saya? Saya teruskan ya. There he affirmed God as the only source of his identity. Identitasnya dia ya, keanak-alahannya itu bukan dengan dia menjadi relevan, dengan dia spektakuler, dengan dia powerful, bukan. Itu identitasnya dia nggak dibangun di sana. Identitasnya dia itu dibangun waktu dia dibaptis itu ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu saya, identitasnya dibangun di situ. Dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, yang kepadanya Bapa itu berkenan. Ini saya, identitasnya ada di sana. Dan di dalam cerita ini ya, yaitu jawaban dia kepada yang mencobai, sang pencoba, dia bilang, you must worship the Lord your God and serve Him alone. Jadi situ saya, kita menemukan identitas kita. Kapan saya? Waktu kita ini memuliakan Tuhan. Waktu kita bukan mencuri kemuliaan Tuhan, waktu kita bukan berusaha untuk mengagumkan orang lain, waktu kita bersembah sujud, ya, memberi segala kemuliaan kepada Kristus, itu kita strong, saya, identitas kita ada di sana. Menarik ya, justru waktu kita seperti tenggelam, gitu katakanlah ya, forgetful di dalam Kristus, justru identitas kita paling strong. Justru semakin kepingin affirm kita punya identitas ya. Saya ini siapa ya? Saya ini bukan siapa-siapa gitu. Saya ini jangan dianggap bukan siapa, maaf. Saya ini jangan dianggap nobody, jangan dianggap bukan siapa-siapa. Saya ini somebody loh. Saya ini siapa-siapa loh. Saya ini ada apa-apa loh di dalam kehidupan saya gitu. Justru waktu kita malah kepingin affirm kita punya identitas ya, semakin kita kacau balau saya identitasnya. Orang-orang yang tertarik dengan to be relevant, to be spectacular, and to be powerful, itu sebetulnya orang-orang yang kepingin meneguhkan identitasnya kan sebetulnya. Gitu. Tapi ya, ini kita bisa paraphrase ya perkataan Tuhan. Barang siapa mengejar identitasnya, dia justru makin kehilangan identitasnya. Barang siapa mempersembahkan dirinya ya di dalam tangan Tuhan, dia justru meneguhkan, mendapatkan identitasnya itu di dalam Kristus. You must worship the Lord your God and serve Him alone. Disitulah saya kita mendapatkan identitas kita yang sesungguhnya. Solitude ya ini ya, meditasi ini ya, menyendiri. Solitude is the place of the great struggle and the great encounter. The struggle against the compulsions of the false self. Waktu kita menyendiri ya, kita ada struggle ya. Tapi ini ada perlawanan terhadap apa sih? Terhadap itu konsep diri yang keliru itu yang berusaha dibongkar. Furnace ini ya. Ini dibakar, ini dibakar, dibuang. Justru waktu kita bersendiri. And the encounter with the loving God. Ya, itu tadi kalau negatif yang kita berpisah dengan false self, dibakar, hancur, ya, lenyap harusnya. Lalu secara positif, kita berjumpa dengan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Yang memberi dirinya, who offers himself as a substance of the new self. Substansi daripada new self ya, manusia baru itu diberikan oleh Tuhan. Itu bukan dengan bagaimana kita menjadi powerful, spektakuler, relevan, itu nggak membawa kemana-mana. Itu membawa kepada yaitu false self, konsep diri yang keliru, dan itu letih ya, itu capek gitu, nggak ada kenikmatannya sebetulnya. Tapi sayang sekali ya, orang lebih suka tertarik dengan cerita-cerita hidup yang seperti ini daripada the true self, the new self yang disediakan oleh Tuhan. Kalau sudah membaca Mazmur 1 ya, Mazmur 1 tentang orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Meditasi.
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara melihat di situ janji Tuhan, dia kehidupan itu fruitful, prosperous. Ya. Apa yang dilakukannya itu prosper, berhasil. Nah di sini bukan bicara prosperity theology tentu saja ya, tapi bicara tentang true prosperity menurut Tuhan itu prosperous itu apa gitu. Orang yang prosper, berhasil menurut ukuran dunia gitu. Bisa menjadi entrepreneur gitu misalnya ya. Dia bukan pegawai, tapi dia adalah majikan misalnya gitu. Ya boleh saja di dalam dunia dia dianggap berhasil, tapi di pandangan Tuhan dia nggak tentu berhasil gitu. Mungkin ada orang yang bekerja sebagai karyawan, tapi dia berhasil. Dia fruitful di hadapan Tuhan. Tapi cara dunia menilai kan berbeda ya, saya. Dunia menilai orang yang berhasil itu apa? Ya itu yang bisa jadi entrepreneur itu yang berhasil. Itu namanya prosperous. Ya kalau gini kita sudah menganut prosperity teologi lah, saya ini apa? Bukan ajaran Kristen dia. Prosper yang dimaksud oleh Mazmur 1 itu bukan itu maksudnya, saya bukan. Tapi ini ada kaitan dengan kehidupan yang berbuah ya. Kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya. Ada buah roh di dalamnya. Ada cinta kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, sampai penguasaan diri terakhir. Ini kehidupan yang bisa menjadi berkat. Kehidupan waktu kita hadir, ya, kita memperkaya kehidupan sesama kita. Gitu. Itu kehidupan yang prosperous. Kehidupan yang memberi, kehidupan yang membagi. Kehidupan yang dipecah-pecahkan. Itu kehidupan yang prosperous. Seperti kehidupan Kristus, ya. Kehidupan yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi kehidupan yang dipersembahkan, kehidupan yang dibagi-bagikan. Menurut Mazmur 1, ini orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu, jalannya diketahui, dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Istilah dikenal di sini, maksudnya Tuhan itu melihat dia sebagai objek pengetahuannya di dalam cinta. Di dalam cinta, di dalam kasih. Dia dicintai oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita membaca wickedness, ya, kefasikan, ya, orang fasik gitu, dalam Mazmur 1 ya. Itu dia seperti sekam yang ditiup oleh angin. Berarti apa sih? Nggak ada bobot ya. Nggak ada substance. Ya ini, hidupnya itu nggak berakar. Gampang diombang-ambingkan. Ya ini seperti sekam ya, ditiup oleh angin ya. Nggak jelas ini arahnya kemana. Ya ikut society, narasinya society itu mendikte dia. Itu tadi ya, to be relevant, spektakuler, powerful, ya dia ikut saja gitu. Nggak ada gravitas, nggak ada bobotnya. Seperti sekam diombang-ambingkan oleh angin. Dan dia juga nggak akan bertahan di dalam hari penghakiman. Ya, dia juga nggak akan bertahan juga di dalam kumpulan persekutuan orang benar. Berarti no true fellowship. Saudara, di dalam kefasikan itu nggak ada true fellowship, kita tahu ya. Yang ada adalah orang saling oportunis, yang ada orang saling menggunakan. Makanya orang seringkali berkata di dalam politik itu nggak ada lawan kekal, nggak ada musuh kekal. Karena apa sih? Ya karena di dalam politik seringkali orang itu saling menggunakan memang, saling menginstrumentalisasi, jadi nggak ada true fellowship. True fellowship itu cuma bisa di dalam righteousness, di dalam kebenaran. Nggak mungkin di dalam kefasikan, karena orang yang fasik itu saling memperalat satu dengan yang lain. Nggak mungkin ada persekutuan sejati, maka no true fellowship. Dan terakhir itu jalannya menuju kebinasaan, ini perishing way. Kontras dengan orang benar ya, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dia jalannya dikenal oleh Tuhan. Kontrasnya adalah ini jalan yang Tuhan nggak mau tahu. Lu mau jalan ke sana, ya sudah saya nggak mau tahu, terserah gitu ya. Ini seperti sudah dibiarkan oleh Tuhan, dilepas oleh Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu dikenal oleh Tuhan. Dia Tuhan sendiri mau memimpin. Tuhan sendiri itu mau berjalan di depan. Ya, ini kehidupan orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Terakhir kehidupan yang seperti ini ya, juga tidak akan menjadi letih dan lesu. Seperti dikatakan Mazmur 84 ya, itu from strength to strength. Berjalan makin lama makin kuat ya. Karena apa sih? Ya karena dia ditopang oleh kuasa firman. Dia nggak akan exhausted, dia nggak akan kecapean gitu ya.
tapi kehidupannya itu terus-menerus diperkaya, ya. Firman Tuhan itu memperkaya, menyegarkan, ya, membuat kita kagum. Ya, maka pemazmur mengatakan lebih indah daripada emas tua, lebih manis daripada tetesan madu, ya. Berarti ini kehidupan kita ini di apa ya, saya di refresh, ya, di refresh, di restore, di enrich, diperkaya, ya, disegarkan. Dan orang yang disegarkan kehidupannya, ya, dia bisa menyegarkan orang lain. Orang yang diperkaya kehidupannya, dia bisa memperkaya orang lain. Beberapa waktu lalu saya ini Pendeta Siventong kan beberapa kali berkhotbah tentang hidup yang berkelimpahan. Ya, ini saya hidup yang berkelimpahan. Apa itu? Ya, kalau kita mau mengaitkan dengan pembahasan hari ini, ya. Orang yang kehidupannya itu kelimpahan firman Tuhan, kelimpahan pengertian akan firman Tuhan, sehingga dia yang berkelimpahan hidupnya itu terus ya luber gitu, dia bisa mengalirkan firman Tuhan itu keluar gitu. Sehingga orang lain juga diberkati, diperkaya oleh kelimpahan firman Tuhan itu. Kelimpahan buah roh, ya ini juga luber keluar gitu. Tetapi saya kehidupan yang miskin, ya ini saya akan terus-menerus menjadi beban ya di mana-mana. Terus mengeluh, ya, terus berkeluh kesah, terus bersungut-sungut, ya, nggak ada ucapan syukur, ya, terus complaining, ya, Pak, kehidupan seperti ini nggak bisa memperkaya orang lain. Yang ada adalah menarik orang lain itu untuk terus harus selalu menolong dia, menghibur dia, menguatkan dia. Ini hidupnya miskin, ya, saya hidupnya seperti ini nggak bertumbuh. Tapi kita diundang untuk masuk ke dalam pertumbuhan dikerjakan di dalam Kristus, ya. Hidup kita waktu bertumbuh, ya ini kita terus-menerus diperkaya. Firman Tuhan itu hidup di dalam kita dan kita bisa meneruskannya untuk memperkaya kehidupan sesama kita. Nah, ini kehidupan di dalam segala kelimpahan. Salah satu aspek kayak itu. Kelimpahan pengenalan akan Tuhan, kelimpahan pengertian firman Tuhan, ya. Dan pengertian itu bukan cuma ya di dalam otak teori, tapi benar-benar ini kelimpahan hidup sebetulnya. Karena orang yang mengenal firman Tuhan, yang mengenal Taurat Tuhan itu kehidupannya tuh limpah dengan ini ya, fruitful gitu. Nggak mungkin ada fruit kalau dia nggak berkelimpahan di dalam pengertian firman Tuhan. Nah, mari kita belajar ini mempercayai ini ya, kita mengimani ini. Kita juga menyediakan waktu untuk ada spiritual exercise yang penting ini, yaitu Bible reading, ya, dan meditasi. Again, bukan cuma reading, ya, any kind of reading, bukan, tapi bagaimana kita membaca dan merenungkan. Ada beda ya, orang yang membaca, scanning kayak tadi, ya, membaca dan merenungkannya. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, kiranya Tuhan berbelas kasihan, beranugerah kepada kita, dan kita ya boleh mendapatkan kehidupan di dalam segala kelimpahan ini. Amin. Spiritual disiplin apa yang kita bisa lakukan, bukan hanya mungkin secara individual sendirian, tapi juga secara komunal bersama-sama, misalnya, begitu, Pak Billy. Yang mungkin juga ada kaitannya dengan wadah gereja ya, supaya juga nggak terdisconnected, tapi integrated dengan kehidupan bergereja kita. Iya, kita sebetulnya ini ya longing for saat-saat di mana kita mendiskusikan firman Tuhan, sehingga gini loh, saya kadang-kadang itu kita perhatiin ya, waktu kita dengar khotbah ya kita bisa berdebat, oh ya khotbahnya ini bagus, menarik dan sebagainya, saya diberkati. Tapi terus kemudian ya menguap begitu saja gitu, kayak nggak betul-betul internalize gitu loh di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu kita perlu terus membicarakannya gitu. Kalau kita membaca di dalam ini ya, cerita kebangunan rohani itu ada satu karakteristik yang di situ selalu hadir, yaitu orang itu suka membicarakan tentang Tuhan. Orang itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang firman. Saya nggak tahu ya, sekarang kita lebih banyak pembicaraan kita tentang apa ya. Nggak salah sih sudah membicarakan hal-hal lain ya, masa depan COVID dan sebagainya, vaksin, nggak salah juga tempatnya, tapi jangan-jangan ini proporsinya jauh lebih besar ya daripada kita membicarakan firman Tuhan. Kita membicarakan politik Amerika mungkin lebih besar kali proporsinya daripada kita membicarakan tentang firman Tuhan gitu misalnya. Kita apa sih yang kita bicarakan? Hati kita ini di mana sih sebetulnya ini ya? Nah, ini saudara perlu menyediakan waktu ketemuan gitu ya. Atau kalau nggak bisa ketemuan fisik ya nggak tahu lah, telepon bareng atau apa. Kita mendiskusikan firman Tuhan lah, bukan mosok jadi ahli teologi, bukan ke sana ya pasti, tapi cerita
kehidupan saudara, bagaimana bergumul menjalankan firman Tuhan di dalam keseharian. I think ini sesuatu yang penting ya kalau kita betul-betul mau bertumbuh gitu. Otherwise ya kita hanya konsum gini, tapi nggak ada penggarapan gitu di dalam kehidupan kita ya, nggak ada pengelolaannya gitu loh. Hopefully ada ini ya, ada waktu untuk itu. Again, kalau nggak bisa fisik ya, lakukan melalui Zoom, telepon atau apa gitu. Sebetulnya pergi bareng bukannya nggak mungkin sama sekali ya, saya juga baru di Jakarta juga kan, ya despite ada bahaya, memang kita harus hati-hati. Tapi bukan nggak mungkin kok ini ketemuan fisik itu bukan sesuatu yang absolutely mustahil atau sangat membahayakan. Ya, selama kita masih ada bijaksana gitu ya, itu mungkin kok sebetulnya masih. Hopefully kita lihat ini sebagai sesuatu yang penting ya, di small group ya, organic small group yang ada. Saudara bagaimana ini sharing apa yang saudara pelajari dari Alkitab, bagaimana orang mengerti perspektifnya orang lain, menajamkan perspektif saudara dan sebagainya, termasuk saling mengoreksi dan seterusnya. Pak, saya mau bertanya, metode meditasi apa yang baik untuk renungan tiap hari? Setahu saya ada Lectio Divina. Ya, ada Lectio Divina ini ya, Pak. Ini metode lah, saya bicara metode sih bisa banyak ya, saudara merenungkan banyak hal. Saya pribadi ini waktu saat teduh ya, saya pakai commentary juga. Karena gini loh, saya Lectio Divina. Oke, Lectio Divina, saudara bisa merenungkan gitu ya. Tapi ada keindahan tersendiri waktu saudara bisa mengerti konteksnya ya, ini arti katanya apa gitu ya. Ini terus saudara bisa lebih mengerti keindahan firman Tuhan, kelimpahannya ada di mana gitu. Kita kan menafsir sendiri ada keterbatasannya, tapi waktu kita pakai commentary, kita bisa belajar dengan rendah hati dari mereka ya di dalam hal ini gitu. Ya ada commentary sih macam-macam ya, ada yang memang sangat teknikal, ada juga sih. Mungkin nggak tentu cocok untuk saudara, tapi carilah commentary yang pas lah secara porsi untuk saudara gitu. Ini ada website itu ini ya, best commentary ya, ini nih. Coba saya buka ya. Ini bestcommentaries.com ya ini. Ya ini nggak mutlak lah saya, tapi paling nggak sudah bisa melihat di situ komentari yang baik yang bisa ya jadi berkat untuk kita. Ya, atau Lectio Divina ya boleh juga, saya Lectio Divina kan ada waktu untuk merenungkan gitu. Orang Puritan juga punya metodenya sendiri, mereka memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan, yang janji Tuhan ya. Di dalam hal apa ini ada teguran dosa gitu misalnya. Terus ada ya itu metode sih bisa banyak sekali saya di dalam hal ini. Intinya kita membaca Alkitab ini ya sebagai yang berbicara kepada kita lah gitu dalam hal ini. Bagaimana kita mengaitkannya juga di dalam konteks kehidupan kita. Pak Billy, gimana cara-cara praktikal mulai ngobrolin tentang Tuhan sama orang lain? Kan sekarang belum terbiasa dan pengen biasa. Ya dicoba saja gitu. Segala sesuatu ada awalnya. Kita, ya bukan inilah kita nggak boleh berpura-pura juga, dan kita pasti nggak mau ini ya model yang fanatik lah atau apa, sedikit-sedikit Tuhan ya yang natural saja di dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat seringkali dalam kehidupan kita kan kita memang tidak membicarakan banyak hal, nggak ada perspektif Alkitabnya gitu loh. Kalau nggak ada perspektif teologisnya ya ini mengkhawatirkan gitu. Jadi seperti kayak ada gap ya antara apa yang kita lakukan atau kita renungkan di dalam gereja atau dalam pertemuan seperti sekarang, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita berpikirnya pragmatis gitu misalnya. Atau melulu ekonomis misalnya gitu ya. Nggak ada perspektif firman Tuhan ya gitu loh, nggak ada perspektif Alkitab gitu ya. Nah ini kita perlu latihan gitu. Ya coba saja gitu, menyangkal diri lah ini ya, dengan mulai perspektif teologis waktu kita membicarakan sesuatu. Ada Q dari yang ikut di YouTube, apakah orang Kristen itu boleh ada semacam me time? Me time yang bukan meditasi Alkitab. Ya sudah inilah mungkin istilahnya ya, kita me time itu saya ngerti lah kira-kira maksud saudara gimana gitu ya. Tapi kita ada kok saudara, secara perspektif Kristen tuh ada yang namanya leisure time ya, leisure time, dan itu bisa menjadi sesuatu yang kudus gitu. Jadi sesuatu yang kudus. Yang kita nggak setuju dengan konsep me time ya, me time dalam pengertian ini
dihayati secara dualisme. Jadi ini ada waktu yang untuk glorifying God gitu ya. Ini ada waktu yang untuk saya. Maksudnya apa? Glorifying you gitu. Ya pasti tidak kan ya. Ini waktu di mana saya enjoying God. Ini ada waktu saya enjoying myself. Maksudnya apa enjoying myself itu apa gitu? Kita nggak ada satu waktu yang kita nggak bisa enjoying God kan sebetulnya gitu kan ya di dalam hal ini gitu. Waktu kita rekreasi sekalipun ya, so called recreation leisure time itu tadi ya, itu tetap bisa di dalam pengertian di mana kita menikmati Tuhan juga gitu. Jadi kalau maksud saudara leisure time ya pasti ada ya, perlu ada juga dalam hal ini gitu. Tapi kita nggak melakukannya itu di dalam pengertian seperti kayak ini sekarang waktu ini menjadi milikku ya. Ini terserah saya mau ngapain gitu. Nah waktu kita bilang kita terserah itu kayak gitu ya, kita seringkali justru malah capek ya. Waktu kita nggak tahu sudah ada pengalaman ya. Kita ceritanya mau me time ya, mungkin nonton film lah atau apa gitu. Atau apa ya me time. Tapi setelah kita nonton putar-putar channel 1, 2, 3, 4 gitu. Setelah bukannya makin tenang, makin ada rest, tapi makin restless. Kita capek banget gitu ya. Akhirnya mau istirahat kok jadi malah tambah capek gitu ya. Nah ini kenapa terjadi seperti ini? Ya karena mungkin konsep me time yang salah itu ya. Saya berusaha untuk memiliki ya waktu ini untuk saya sendiri gitu ya. Me time jadi obsesif, ya, posesif. Dan waktu kita sifatnya ini posesif, obsesif seperti ini ya, nggak mungkin ada kenikmatan yang sejati, nggak mungkin ada true rest yang ada yaitu ya ini ya exhausted tadi gitu ya, kita letih akhirnya, kita jadi capek gitu. Tapi coba saudara waktu ini ya, waktu apa itu namanya, waktu saudara leisure time ya, saudara bukan berusaha memiliki dan menikmatinya sendiri, tapi saudara tetap melihatnya dalam perspektif anugerah Tuhan. Ini juga berkat Tuhan. Ini kenikmatan yang disediakan oleh Tuhan. Dan karena itu saya mesti tahu kapan saya berhenti, gitu misalnya ya. Ini kalau ini konsep anugerah itu yang menarik itu kan itu saya. Kalau saya mengerti ini pemberian Tuhan ya, saya nggak beli serakah. Gitu. Serakah itu nggak kompatibel dengan konsep anugerah. Jadi kalau nggak serakah itu apa ya? Ya ini salah satunya ya, kalau konsep waktu. Sudah tahu ini porsinya berapa banyak. Ada kairosnya. Kalau kita keterusan, itu kita namanya menjadi serakah di dalam me time. Akhirnya kita kehilangan kenikmatan. Ya hopefully ini hal seperti ini bukan sesuatu yang abstrak ya, tapi sesuatu yang betul-betul bisa kita alami. Pak Billy, bagaimana kita mempunyai feeling yang benar saat membaca Alkitab? Saya kesulitan menikmati Mazmur karena merasa pengalaman penulis dengan saya banyak berbeda. Nggak apa-apa juga sih ya, itu memang porsi pengalaman kita dengan penulis pemazmur bisa lain gitu. Misalnya sedang dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh, terus kita, kapan deh saya mau dibunuh orang ini, kan nggak ada deh mau bunuh saya. Ya nggak one-to-one perbandingannya gitu ya. Tapi perasaan ketersendirian, ketakutan, ya kekhawatiran dan sebagainya itu kita bisa ini ya, kita bisa mempelajarinya dari Mazmur gitu. Saudara betul di sini ya, tanya tentang feeling di situ ini karena memang Mazmur itu adalah kitab feeling, benar gitu. Luther itu mengingatkan kita waktu kita membaca Mazmur ya. Jangan lupa ini adalah kitab yang afektif ya, ini adalah kitab yang emotif ya, bukan kitab yang semata-mata bisa didekati secara intelektual gitu misalnya, intellectual approach. Tapi ini adalah nyanyian gitu misalnya. Jadi sebetulnya yang sedang terjadi di sini apa? Transformation of feeling atau lebih tepat affection ya di dalam hal ini gitu. So justru waktu kita di dalam saat seperti apa ya, emosi kita seperti apa, kita bisa melihat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur ada keraguan, kekecewaan, ada kesedihan, ada ketakutan, kekhawatiran, tapi juga ada sukacita, ucapan syukur ya. Semuanya ada gitu. Dan di sini kita bisa meletakkan diri kita di situ ya, bersama dengan pemazmur, lalu mengalami transformasi feeling juga termasuk transformasi transformasi afeksi kita ya. Ya katakanlah ini ya, pengalamannya pemazmur porsinya nggak sama dengan kita, nggak apa-apa juga, kita tetap bisa belajar dari aspek general affection-nya ya. Mungkin bukan di dalam pengertian porsi yang particular setiap orang berbeda, tapi afeksinya kan bisa general ya. Maksud saya begini loh, orang dikejar musuh ya, mengalami ketakutan ya. Yang lain ketakutan bukan karena dikejar musuh, tapi ketakutan karena sakit misalnya.
Ya general affection-nya yaitu ketakutan gitu dalam hal ini. Sama-sama ketakutan gitu misalnya ya. Penolakan bisa macam-macam. Yang satu penolakan apa ya? Ditolak oleh rakyat, yang satu ditolak oleh pacar, ditolak oleh pimpinan, ditolak. Yang menolak siapa sih? Mungkin nggak bisa beda-beda ya dalam hal ini ya. Very particular. Tapi perasaan ditolak ini kan general gitu. Jadi kita yang belajar di sini melalui Mazmur ya, kita tangkap afeksi generalnya itu apa di dalam hal ini gitu ya. Nah itu di situ kita bisa mengalami transformasi. Nggak usah terlalu apa ya mengkhawatirkan. Kayaknya saya ini deh nggak segini dalam lah ini ya. Apa ini Daud seperti mau dikejar oleh Saul? Siapa ya Saul di dalam kehidupan saya? Kayaknya nggak ada di Saul. Jangan-jangan saya yang Saul di dalam kehidupan orang lain gitu misalnya ya. Hopefully sih enggak. Tapi di dalam keadaannya sih, again, porsinya nggak sama. Bukan berarti kita nggak bisa appreciate ya keindahannya ada di dalam Mazmur. Ya Mazmur berapapun gitu kita bisa ini apa. Daud ya Mazmur 51 ya dosanya konteksnya kan perzinahan ya. Kita mungkin dosanya ya nggak tentu perzinahan tapi dosa yang lain. Ya kita bisa tetap appreciate ini ya Pak. Penyesalannya, afeksi penyesalan ya ini ya Pak. Lalu kita bisa berdoa bersama dengan Daud juga meskipun katakanlah dosa kita dosa yang lain bukan dosa perzinahan tapi kita tetap bisa pakai Mazmur 51 sebagai doa pengakuan dosa gitu penyesalan ya di dalam dosa yang lain gitu. Jadi memang nggak harus sama dalam hal ini konteksnya pasti ya hopefully menolong ya.